melayani, Tuhan memberkati kita semua. Apa? Itu memang Oh, udah. pendek. Ya, mungkin host bisa bantu di mute. Pierre mau kemana? Tolong kemana kau? Tolong balik kemana kau? Mau kemana kau? Nutrisari. Oke, mungkin host sekali lagi video promosi dan bumper. Terima kasih. Dari ujung barat Provinsi Jawa Timur, Kota Ngawi, yang selalu disebutkan atau dikenal dengan Kota Adem, saya ucapkan Shalom dan selamat Hari Sabat, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya punya satu satu pepatah atau pantun yang saya mau menyampaikan untuk mengawali diskusi sekolah sahabat kita pada saat ini, yaitu dengan permen coklat rasa durian, harganya murah manis rasanya. Hari Sabat ingatlah Tuhan, ayo ibadah dalam baitnya. Haleluya. Saya bersyukur dan kita semua berterima kasih karena setiap saat Tuhan terus memberkati saudara-saudara dan saya. Perkenalkan, saya Pendeta Muda Endik Kaluela. Saya melayani di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Saya berasal dari kota yang sering disebutkan atau kota yang dikenal City of Music atau Ambon City of Music. Saya ditugaskan untuk melayani di Provinsi Jawa Timur, Jemaat Ngawi. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan dan saling peduli satu dengan yang lain, tentu kita turut berbelasungkawa dengan saudara-saudara kita, umat-umat Tuhan dari berbagai tempat yang mengalami musibah
apakah itu daerah Mamuju, Kalimantan, dan Manado, yang barusan mereka ditempa dengan gempa atau bencana alam. Kita berdoa semoga Roh Kudus selalu menguatkan mereka semua. Dan tak lupa juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit atau orang-orang tua kita yang sakit. Kita percaya sebagaimana janji Tuhan dalam Matius 8 ayat yang ke-7, semoga ayat ini digenapi oleh saudara-saudara kita yang sementara sakit. Kita akan berdiskusi pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Namun ada beberapa yang harus saudara-saudara dan saya perhatikan mengenai pelajaran sekolah sahabat ini, yaitu adapun tujuan daripada pelajaran ini, yaitu yang pertama ialah agar saudara dan saya kita mengaplikasikan pelajaran sekolah sahabat ini, dan yang kedua agar saudara-saudara dan saya turut aktif dalam berdiskusi sekolah sahabat pada besok hari di jemaat saudara-saudara masing-masing. Dan yang terakhir adalah agar guru-guru sekolah sahabat dapat memimpin diskusi sekolah sahabat di jemaatnya masing-masing dengan satu tujuan atau satu arah melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Dan yang berikut adalah di sini kita tidak mencari siapa yang pintar dan siapa yang lebih pintar dan sebagainya. Tapi di sini adalah kita mencari kebenaran. Kita sama-sama berdiskusi, kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Dengan besar harapan bahwa pelajaran sekolah sahabat ini menguatkan iman kita sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebelum kita akan memulaikan pelajaran ini, diskusi sekolah sahabat kita ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita di dalam Iya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami di sorga, Tuhan yang penuh kasih, panjang sabar, dan selalu mengasihi kami semua. Biarlah Engkau mengampuni kami atas setiap pelanggaran dosa-dosa kami. Sehingga pada saat ini, saat kami belajar akan firman Tuhan, melalui diskusi sekolah sahabat kami yang saat nantinya kami sampaikan dan kami dengarkan, biarlah menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami butuh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk membimbing, untuk mengarahkan, menolong kami semua. Sehingga diskusi ini boleh menjadi berkat bagi kami semua dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran sekolah sahabat kita di sepekan triwulan ini, saya percaya dan saya imani bahwa ini sangat cocok dan sangat memberikan satu kekuatan bagi saudara-saudara di dalam menghadapi situasi yang saat ini kita alami sama-sama. Karena kalau kita belajar tentang buku Yesaya, maka sedikit inti daripada buku Yesaya ini adalah memberikan penghiburan kepada umat-umat Tuhan atau kepada orang Israel pada saat itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya hanya mau merangkum akan pelajaran sekolah sahabat ini dan nanti akan ditambahkan oleh beberapa teman-teman yang ada di Zoom ini, yang ada dalam ruangan ini. Dan jika pun nanti ada pertanyaan, kita akan berdiskusi sama-sama. Izinkan untuk saya share screen, boleh? Baik, terima kasih. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat hari ini adalah dengan judul Raja Damai yang Mulia. Pelajaran yang kelima. Dari judul ini ada satu kata yang menjadi perhatian saya secara pribadi, yaitu di sana ada kata peace
atau damai. Ayat hafalan kita dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini kata damai ini menjadi satu pusat perhatian bagi saya secara pribadi. Saya berpikir, apa benar situasi saya yang sementara saya hadapi ini, apakah saya memiliki damai? Kalau kita lihat dalam pendahuluan pelajaran sekolah sahabat kita, di situ ada seorang ilmuwan fisika yang namanya Robert, yang mana ketika dia mengawasi pada saat pembuatan bom atom, lalu dia sambil mengawasi dan dia bertanya dengan satu pertanyaan. Di situ dia katakan, di sini dia bilang bahwa apakah ada alat yang dapat mempertahankan untuk mengatasi akan bom atom ini. Lalu sambil memandang dan melihat dengan keadaan yang sementara mereka lakukan pada saat itu, maka dengan spontan bahwa dia menjawab bahwa ada. Caranya adalah dengan damai. Dikatakan di situ bahwa damai sangat sulit untuk dimiliki. Bahkan bahwa dia bilang bahwa ada 8% saja manusia memiliki damai. Dari 8% itu ada 8.000 perjanjian perdamaian itu dilanggar dan sebagainya. Makanya saya bertanya bahwa benar ada damai dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari di situ di pelajaran kita ini dibilang bahwa damai adalah mimpi sulit dipahami oleh manusia. Iya, betul sekali. Karena walaupun dunia berusaha untuk melakukan berbagai banyak cara supaya dunia ini benar-benar merasa damai dan sebagainya, tapi fakta menunjukkan bahwa hanya 8% saja, 8% dari waktu yang ada manusia memiliki damai dan sebagainya. Kalau berbicara tentang kata damai, maka kata itu berditik dengan dua bahasa, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama bahasa Hebrew yaitu Shalom yang sering kita ucapkan, atau damai sejahtera, dan bahasa Greek atau bahasa Yunani perjanjian baru adalah Irene atau Irene. Nah, ini terlepas daripada ini, kita tidak berbicara tentang damai. Kita tidak berbicara tentang damai yang ditawarkan oleh dunia atau damai yang dibuat oleh dunia dan sebagainya. Tapi pelajaran sekolah sahabat kita ini, adalah berbicara tentang Raja Damai yang datang pertama kali. Kalau kita berbicara tentang damai, maka Yesus Kristus, Tuhan Allah, Yesus Kristus, Tuhan Yesus, dia sendiri juga mempraktekkan itu damai dan dia mengajarkan itu damai kepada murid-muridnya. Misalnya kita lihat dalam Lukas 10 ayatnya yang kelima, yang mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, saat engkau masuk di suatu rumah, engkau harus mengatakan apa? Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera atasmu, atas rumah ini. Dan Yesus juga mempraktekkan itu Shalom atau Irene itu, yaitu pada saat murid-murid mereka berkumpul di suatu tempat, lalu membicarakan tentang kematian Yesus, tiba-tiba Yesus menampakkan dirinya, dan Yesus katakan apa? Damai sejahtera untukmu. Bahkan Yesus juga menjanjikan damai sejahtera saat dia hendak terangkat ke surga dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, yang mana dia memberikan atau dia menjanjikan janji kepada para pengikutnya, yaitu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Saya baca Yohanes 14 ayat yang ke-27, firman Tuhan berbunyi,
Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini adalah sedikit janji Tuhan bagi para pengikutnya saat itu. Nah sekarang fokus pembelajaran sekolah Sabat kita ini bukan, tadi saya sudah bilang bahwa ini bukan berbicara tentang damai atau mendamaikan seseorang ketika berbuat salah dan sebagainya, atau dia bermusuhan lalu didamaikan. Tapi di sini adalah kita berbicara tentang Yesus Kristus. Nah, untuk itu pada pelajaran kita yang bagian yang pertama ini, yaitu akhir masa suram Galilea. Jadi inti pembelajaran sekolah Sabat kita ini diambil dari Yesaya 9 dan Yesaya 11. Nah, kalau kita lihat di dalam pelajaran hari Minggu, akhir masa suram Galilea, perlu kita lihat bahwa dari pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya yang berbicara tentang kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, yang mana ketika mereka memberontak, mereka mengabaikan akan petunjuk firman Tuhan dan lebih untuk memilih untuk meminta bantuan daripada manusia di luar daripada Yesus Kristus, di luar daripada meminta bantuan daripada Allah di sorga. Lalu kalau boleh jangan coret-coret dulu. Nah, walaupun mereka memberontak kepada Tuhan, lebih untuk mengambil jalan di luar daripada kehendak Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada suatu kelak akan datang pembebasan dari tawanan. Bahkan ada terang besar yang membawa sukacita kepada mereka ini, kepada orang Israel ini. Yesaya 9 ayatnya yang ke-1 dan 2. Nah, sekarang di sana ada disebutkan tentang Galilea, wilayah Zebulun dan Naftali atau Galilea yang telah direndahkan karena menolak Yesus, akan dipenuhi terang dan digenapi ketika Yesus mulai pelayanannya membawa kabar baik di wilayah Galilea. Nah, kita lihat di situ kenapa disebutkan sebagai disebutkan di situ Galilea di situ. Kenapa kota ini disebutkan di dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini? Kalau kita belajar pada pelajaran kita yang sebelumnya, maka disebutkan juga dalam pelajaran hari Minggu bahwa tempat ini, daerah ini yang di sekitaran Galilea ini digambarkan di sini sebagai suatu wilayah yang pertama kali ditaklukkan. Jadi wilayah Israel yang pertama kali ditaklukkan. Yang pertama kali ditaklukkan adalah Galilea ini. Yang mana ketika pada saat itu Raja Tiglat-Pileser III menduduki Galilea dan Transyordania di wilayah utara dan menawan bagian penduduknya, mengubah wilayah ini menjadi provinsi Asyur. Kita bisa lihat dalam 2 Raja-Raja 15 ayatnya yang ke-29. Nah, jadi pekabaran daripada pelajaran hari Minggu ini menekankan bahwa akhir masa suram daripada Galilea, yang mana pertama daerah ini ditaklukkan, namun tempat ini juga lah merupakan tempat yang pertama yang dikabarkan atau tempat yang pertama Yesus memulaikan akan pelayanannya dengan berkhotbah, dengan mengajar dan sebagainya. Yang menariknya di sini adalah dalam Matius 4 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-25. Matius 4 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-25. Di sini ayatnya yang ke-17, Matius 4 ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi Tuhan memulaikan pelayanannya di Galilea dengan memberitakan kabar baik.
dengan memanggil mereka, memanggil orang-orang Israel untuk bertobat, meninggalkan dosa mereka dan menerima akan Yesus. Oleh sebab apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Bahkan di dalam ayat yang ke-25, hasilnya dalam Matius 4 ayat yang ke-25 hasilnya, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inti sedikit daripada pelajaran kita yang bagian yang pertama ini ialah tempat yang tadinya diporak-poranda, tempat yang ditaklukkan, tempat itulah yang digunakan sebagai tempat awal Yesus memberitakan Injilnya, memberikan pembebasan. Terang yang besar itu membawa sukacita kepada orang-orang saat hidup di dalam pelayanan Yesus. Nah, bagian yang kedua, saya cepat-cepat saja. Oh, ini kenapa ini terganggu? Bagian yang kedua adalah seorang anak bagi kita. Oh, ini kenapa nih? Oke, yang kedua adalah seorang anak bagi kita. Yesaya 9 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat ini dikatakan bahwa satu nubuatan tentang akan datang seorang yang disebutkan sebagai Immanuel atau penasihat ajaib, yang dikatakan di sini bahwa ini adalah kelahiran yang istimewa. Kelahiran istimewa. Kenapa dikatakan sebagai kelahiran istimewa? Sebab di situ dikatakan dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5 adalah dia bilang bahwa kelahiran yang istimewa itu adalah Yesus Kristus. Dan dia disebutkan sebagai penasihat ajaib. Dia disebutkan sebagai Raja Damai. Nah, tapi dia adalah Allah yang perkasa dan Yesus adalah Bapa yang kekal. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa dia disebutkan? Kenapa Raja Damai ini disebutkan sebagai kelahiran yang istimewa? Oleh sebab yang pertama di situ kita bisa lihat dia disebutkan sebagai apa? Sebagai ajaib. Dan yang kedua dia disebut sebagai ilahi. Yang ketiga, dia disebutkan sebagai pencipta yang kekal. Itu artinya saudara-saudara, di setiap kesulitan yang kita hadapi, Sang Raja Damai itu, Sang Ilahi itu, Sang Pencipta yang kekal itu, turut bersama-sama dengan saudara dan saya. Nah, satu-satu jalan yang harus kita ambil adalah apa? Yesus Kristus, yang mana dia memberikan jalan keluar di saat kesulitan saudara dan saya hadapi. Adalah sumber damai sejahtera dan punya otoritas serta kuasa serta kebenaran dan keadilan yang keenam. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan dikatakan bahwa pemerintahan yang dipikul oleh Tuhan, dipikul oleh Yesus yang ditaruh pada pundaknya, Yesaya 9 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa dia memerintah atas dasar otoritasnya sendiri sebagai yang maha kuasa. Yang berikut adalah tongkat murka Allah. Nah, saudara-saudara, pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya telah membahas tentang informasi-informasi yang dilakukan oleh raja-raja Israel dan Yehuda ketika memberontak terhadap Tuhan, yang mana diteruskan, yang membuat sehingga mereka harus dihukum oleh karena kesalahan mereka, walaupun mereka
di dalam berbuat salah atau melakukan kesalahan, tapi Allah tidak langsung membiarkan Yehuda itu ditaklukkan oleh Asyur. Tapi Allah memperingatkan mereka terlebih dahulu. Allah memberikan kesempatan kepada mereka, dengan tujuan supaya mereka, dengan kata lain, mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika saat sudah jatuh pun Allah terus memberi janji kelepasan kepada mereka. Karena apa? Karena Tuhan memiliki satu tujuan, adalah Dia menginginkan agar semua orang bertobat dan selamat. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Saya baca 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berbunyi, dan janganlah 1 Petrus 3 ayat yang ke-9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memperbaiki, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah menginginkan agar pertobatan dari setiap orang. Nah, konsekuensi bagi Israel yang mana mereka memilih menolak pertolongan Tuhan adalah kehancuran di tangan Asyur, dan sebaliknya konsekuensi bagi Yehuda yang memilih mengandalkan manusia, yaitu Asyur, adalah kehancuran di tangan Asyur sendiri. Dengan kata lain, saat kita berlindung kepada manusia, dan melupakan Tuhan, maka kehancuranlah yang kita akan dapatkan. Beda kalau saat saudara dan saya meminta kepada Tuhan. Nah, sebaliknya konsekuensi bagi Asyur yang telah menghancurkan Israel dan Yehuda adalah kehancuran Asyur oleh sebab murka Allah kepada mereka, sehingga mereka hancur total. Nah, demikian juga saudara-saudara, dalam kehidupan kita diberikan kebebasan untuk memilih. Kita diberikan kesempatan untuk memilih. Saudara bisa memilih yang sesuai dengan keinginan saudara, tetapi saat kita memilih yang salah, maka disebutkan apa? Di situ dikatakan, celakalah bagi mereka yang salah menggunakannya. Nah, kalau kita lihat di situ tongkat, murka Allah, kata tongkat di situ sendiri, saya teringat dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Nah, apa sih fungsi daripada tongkat itu? Kalau tongkat daripada gembala itu ada memiliki dua fungsi, yaitu bagian ujung yang berbentuk seperti lengkuk, seperti payung begitu. Nah, di situ memiliki fungsi adalah untuk dia dia menarik leher daripada domba yang tersesat atau domba yang jatuh terperosok, dan dia mengkaitkan begitu ya, atau dia mengkait di lehernya itu, dan dia mengangkat itu domba. Sedangkan ujung daripada tongkat itu yang satunya itu keras, dengan berfungsi, dengan fungsinya adalah untuk menepuk bagian sisi kiri kanan domba untuk dia berjalan bersama-sama dengan kawanan domba yang lain, sehingga domba itu tidak salah jalur, salah jalan, atau terpisah dengan domba-domba yang lain. Nah, dengan kata lain bahwa tongkat atau pengajaran atau hukuman daripada Tuhan bagi orang Israel oleh karena berbuat salah, tapi Allah mengasihi mereka. Jadi ingat, walaupun mereka salah, tapi Allah juga lebih mengasihi mereka. Dengan hasilnya apa? Dia menghancurkan Asyur yang sebelumnya menghancurkan akan Israel dan Yehuda. Jadi panggilan bagi saudara dan saya, kita akan memilih yang mana? Memilih manusia atau memilih pada Tuhan? Pada dasarnya saudara dan saya otomatis kita memilih akan Tuhan. Nah,
Kalau kita lihat dari peristiwa ini, teringat dalam cerita Hakim-Hakim bahwa Tuhan juga menghukum akan orang Israel. Tuhan membiarkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan dengan kebodohan mereka, dengan satu kesadaran yang nantinya Tuhan akan menghukum mereka dari kesalahan mereka itu sendiri. Jadi hari-hari hidup yang saudara dan saya jalani ini begitu banyak yang kita akan alami. Begitu ada banyak pilihan bagi saudara dan saya. Tapi tinggal bagaimana kita akan memilih. Nah, akar dan cabang menjadi satu. Nah, dia mulai merujuk kepada Yesus Kristus, Yesaya 11. Nah, kalau kita lihat dalam pelajaran bahwa kerajaan Daud anak Isai ini akan berakhir. Tetapi dari keturunan Isai, keturunan Daud ini akan muncul seorang yang berkuasa yang tidak akan pernah berakhir, yang jauh lebih hebat daripada kerajaan Daud, yaitu Yesus Kristus yang disebutkan sebagai Raja Damai itu, yang disebutkan dalam ayat tema kita dan disebutkan lagi dalam Wahyu 22. Wahyu 22 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berbunyi, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi diulangi lagi di dalam buku Wahyu. Nah, Yesus hidup dipenuhi Roh Kudus. Dia memberi teladan kehidupan yang takut akan Tuhan. Perintahnya dengan adil dan menurut kebenaran firman Allah. Kedatangannya yang pertama membawa dan mengembarkan damai sejahtera, dan kedatangan yang kedua menghadirkan kedamaian yang kekal di sorga dan di dunia yang baru. Yang terakhir, engkau menghibur aku. Yesaya 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kalau kita lihat di sini, dalam Yesaya 12 ini katanya merupakan mazmur pendek atau berupa nyanyian atau pujian kepada Allah. Nah, makanya dibilang di situ, Allah menghibur umatnya dengan janji kedatangan Mesias yang akan menjadi sukacita terbesar bagi umat Allah. Yesus tidak hanya adalah keselamatan, dia juga memberi teladan bagaimana hidup dan keselamatan. Jadi otomatis prinsip yang dilakukan oleh Yesus untuk penyelamatan bagi umat-umat yang bertobat. Harapan Tuhan untuk semua orang tidak berubah, keselamatan bagi seluruh dunia melalui karunia penebusan Yesus. Suatu umat sisa akan kembali kepada yang maha kuasa. Jadi Yesus tidak pernah berubah dari dahulu dan sampai sekarang dan selama-lamanya. Janji keselamatan bagi seluruh umat dunia melalui penebusan itu dilakukan, itu dibuat. Nah, kita menjadi orang yang mewartakan kebesarannya ke semua bangsa, karena ketika Yesus ditinggikan, dia akan menarik semua orang yang datang kepadanya. Jadi saudara-saudaraku, ketika Sang Immanuel itu dinubuatkan dalam buku Yesaya dan digenapi dalam buku-buku Alkitab Perjanjian Baru, salah satunya buku Matius, yang mana dia ketika berada di dunia dia melakukan pelayanannya, dia taat di dalam pelayanannya, bahkan taat sampai di atas tiang kayu salib, dan dia telah menunjukkan satu teladan di dalam pelayanannya, dan itu artinya saudara dan saya memiliki tugas tanggung jawab untuk melanjutkan akan pelayanannya. Baik, saudara-saudara, ini rangkuman sekolah sahabat kita ini. Nanti kita akan masuk pada sesi tambah atau tanya jawab dan sebagainya. Namun kita akan mendengarkan satu buah puisi
yang dibawakan oleh sahabat kita Grace Willin. Dipersilakan. Selamat malam, suara saya kedengaran ya? Ya, clear Kak. Oke, thank you. Mohon maaf izinkan saya off video supaya sinyalnya lebih lancar lagi. Raja Damai yang mulia, seorang anak telah lahir untukmu. Seorang putra telah diberikan untukmu. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Perang dan kekerasan hentakan dunia ini. Konflik dan konflik hancurkan dunia ini. Di manakah kedamaian? Sulit kutemukan. Di mana-mana kacau balau. Apakah yang disantikan bom atom? Damai, jawab si ahli fisika. Tak berpengharapan, paham okultisme tabiatmu. Penuh kegelapan dan kesurangan. Hai Yehuda, masihkah engkau di sana? Dia rindu menantikan harmoni ketika yang beragam berdamai dengan riang. Tapi di manakah damai dan abadi? Bersoraklah hai Galilea, kesuramanmu akan berakhir. Engkau akan jadi terang berang, penuh sukacita. Dia sang Raja Damai telah patahkan tongkat si penindas. Ya, dia akan membebaskanmu. Ia disebut pembebas, Allah yang Maha Kuasa. Hai Galilea yang muram, menderita, tertindas, tak dibiarkannya ansyur meremukanmu. Sadarlah hai Galilea, kesempatan agar tak binasa buatmu selalu ada. Dengarkan seruan utusannya, bergegas kembali kepadanya. Jangan keraskan hatimu. Dia tak akan lakukan apa untukmu. Bebas memilih, bijak gunakan. Tunas yang tumbuh di tunggul hancur akan pulihkanmu. Pujian syukur kepadanya, damai yang kekal. Dari Sang Raja Damai. Lahir ke dunia, Sang Pembebas, Sang Penyelamat, Penghibur yang setia. Damai tak mudah, tapi kasihnya sanggup patrikan. Dalam akumu, hai anak-anak domba Allah, sungguh agung Sang Raja Damai, Gembala yang mulia. Damailah hatiku, walau dunia ini kacau. Damailah hatiku, walau aku sedang kalut. Damailah hatiku saat aku bimbang dan khawatir. Damailah hatiku, karena Sang Raja Damai telah hadir di hidupku. Oleh Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Baik, terima kasih atas puisi yang begitu indah. Kita percaya bahwa puisinya juga akan terus memberkati kita. Teman-teman, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk pada sesi tambahan dan tanya jawab. Mungkin saya mulai berikan kesempatan kepada teman saya, Pendeta Muda Yakob Baitanu, mungkin memberikan tambahan atau ya tambahan melalui diskusi pelajaran.
sekolah sahabat kita pada saat ini. Teman saya ini melayani juga di Konferensi Jawa Kawasan Timur di Provinsi NTB. Silakan, Pastor. Selamat sahabat. Selamat sahabat, kawan. Ya, Sama sahabat pendeta. jelas ya, saya punya suara. Jangan sampai dibawa banjir lagi. Baik, terima kasih. Kesempatan yang indah bisa bersama-sama dengan teman-teman untuk diskusi sekolah sahabat. Dan ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Tadi Pendeta Indik sudah menyampaikan hal-hal yang sangat penting, krusial dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Kemudian ada puisi juga, itu sudah meringkas pelajaran sekolah sahabat kita. Kalau dikasih pilihan, mau pilih semua salah satu dari, kalau Alkitab mau dibinasakan, tapi kita diberikan kesempatan untuk memilih satu kitab untuk menjadi pegangan kita. Saya lebih pilih buku Yesaya. Kenapa? Karena buku Yesaya ini, dia meringkas perjalanan sejarah dunia. Mulai dari penciptaan sampai kepada masa kekekalan. Itu adalah pelajaran dari buku Yesaya. Kalau kita mau diberikan pilihan, Alkitab mau dibinasakan, dan kita diberikan pilihan untuk mengambil salah satu kitab dari Alkitab untuk menjadi pedoman, maka saya akan memilih untuk mengambil buku Yesaya. Dan pelajaran kita sangat menarik di pelajaran sekolah sahabat kita, itu pasal 8, 9, 10, sampai 12. Ini kita berbicara mengenai perbuatan Yesus Kristus. Nah, tadi sudah dijabarkan di pelajaran hari Senin. Di situ adalah seorang anak bagi kita. Dan pikiran kita sebagai orang Kristen, kita langsung merujuk kepada Yesus. Dan memang itu adalah merujuk kepada Yesus. Seorang anak telah diberikan, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan itu merujuk kepada Yesus. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat membuktikan bahwa itu adalah Yesus? Ya, kita klaim itu adalah Yesus, tetapi itu benar juga. Saya tidak mempersalahkan itu. Tetapi itu benar. Yes, itu benar. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat membuktikan bahwa itu adalah Yesus? Nah, untuk mengerti apakah itu adalah Yesus atau bukan, kita harus melihat struktur dari buku Yesaya, sehingga kita bisa memahami dan kita bisa menempatkan dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Karena ada beberapa penafsir di kalangan-kalangan kontemporer sekarang ini. Misalnya Muslim. Muslim ini mereka mengambil itu sebagai nubuatan kepada nabi mereka. Teman-teman tidak tahu, tapi isu ini sedang berkembang. Dan itu mereka mengambil itu sebagai nubuatan kepada Muhammad, nabi mereka. Ada juga yang menolak itu sebagai Yesus. Itu bukan Yesus, tetapi itu merujuk kepada Musa. Ada yang bilang itu merujuk kepada Musa. Kenapa? Karena di ayat yang itu yang tadi, seorang anak telah diberikan, telah lahir. Itu dia muncul, argumentasi mereka itu muncul di dalam bentuk lampau, telah lahir. Tetapi kita tidak akan ke sana. Dan saya akan membuktikan bahwa itu adalah memang benar adalah Yesus. Ada yang bilang itu merujuk ke Hizkia. Ada yang bilang itu merujuk kepada anak dari Nabi Yesaya. Tetapi saya akan membuktikan bahwa ini adalah merujuk kepada Yesus. Mari kita lihat sedikit, ada struktur yang dibuat oleh seorang penulis.
kalau saya bisa bagi buku, saya bisa berikan. Pastor, langsung aja intinya karena waktu kita terbatas, jadi langsung aja intinya. Ya karena waktu kita, jadi mohon maaf ini kawan. Oke, siap. Oke, siap. Jadi begini, di dalam buku Yesaya yang saya baca buku itu, jadi pasal 7 sampai pasal yang ke-12 itu disebut dengan The Book of Immanuel. The Book of Immanuel di dalam buku yang saya baca. Kemudian bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus? Karena tadi saya bilang pasal 7 sampai pasal 12 itu adalah The Book of Immanuel. Immanuel itu adalah Yesus. Kemudian untuk melihat itu, Matius dia mengutip dari buku Yesaya pasal 7 ayat 14. Di dalam Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Di sana dia mengutip. Dan itu adalah satu paket. Pasal 7 sampai pasal 12 itu adalah merujuk kepada Yesus. Karena Matius mengkonfirmasi akan hal itu. Jadi tidak dapat diragukan bahwa itu merujuk kepada Yesus. Karena Matius sendiri yang diurapi oleh Roh Kudus, digunakan oleh Roh Kudus untuk menegaskan, mengutip Yesaya pasal 7 ayat 14 untuk menegaskan bahwa pasal 7 sampai pasal 12 itu merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, itu tidak bisa diragukan lagi. Baik, itu yang saya bisa tambahkan, semoga bisa menjadi berkat untuk kita, untuk ketika orang tanya apakah itu merujuk kepada Yesus atau yang lain, kita harus memberi jawaban yang tegas bahwa itu merujuk kepada Yesus karena dikutip oleh Matius sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih sahabat saya, Pendeta Muda Yakob Baitano atas tambahannya yang sangat luar biasa, memberikan informasi bagi kita tentang seorang anak ini. Ya, kalau kita belajar tentang nubuatan tentang Tuhan Yesus, maka kita dapati ada beberapa nubuatan-nubuatan yang dinubuatkan dalam Alkitab Perjanjian Lama dan digenapi dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan salah satunya adalah buku Yesaya juga menubuatkan tentang Yesus itu sendiri dan digenapi dalam Alkitab Perjanjian Baru. Baik, terima kasih teman-teman. Apakah di antara teman-teman yang mau menambahkan atau ada dapat ide-ide baru daripada pelajaran sekolah sahabat ini yang mau disampaikan? Mungkin sahabat saya dulu ini, Pendeta Alan Ngajo ini dari Makassar. Silakan Pendeta. Mungkin 2-3 menit. Kenapa ini sudah berkumis ini? Ya, shalom, selamat sahabat teman-teman, orang muda, dan khususnya sahabat saya Pendeta Endi Kaluela. Selamat sahabat, lama tak jumpa, lama tak bersua, akhirnya kita dipertemukan secara tidak sengaja ya di Zoom ini. Terima kasih Pendeta Edik untuk penjelasan ringkasan pelajaran sekolah sahabat yang diberikan. Ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan, dan oleh karena waktunya terbatas, saya hanya ingin menambahkan satu hal dari apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Pendeta Edik. Memang dari pendahuluan triwulan ini, kalau kita belajar dalam satu triwulan ini kitab Yesaya, dari pendahuluan atau kata pengantar dari pelajaran sekolah sahabat ini memang sudah menjelaskan bahwa kitab Yesaya ini adalah Yesaya ini juga dijuluki sebagai Nabi Injil. Oleh karena kitab Yesaya dibandingkan dengan kitab-kitab lain di Perjanjian Lama, disampaikan mengungkapkan resolusi yang lebih jelas tentang kedatangan Mesias. Dan pada malam hari ini kita belajar dan dikuatkan kembali bagaimana Nabi Yesaya ini, lewat tulisannya dalam kitab Yesaya, menggambarkan tentang Yesus Kristus atau Mesias yang akan menjadi juru selamat dan pembebas kita. Saya tertarik di hari Selasa yang dijelaskan tadi. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 9 ayat 3, saya senang ayatnya di sini. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Yesaya 9 ayatnya yang ketiga. Teman-teman juga bisa baca ayat ini oleh karena
pelajaran pekan ini membahas lebih banyak tentang Yesaya pasal 9, 10 dan juga pasalnya yang ke-11. Kalau kita baca keterangan di hari Selasa ini, pertanyaan yang diberikan dalam pelajaran sekolah Sabat ini, mengapa Allah menghukum umatnya secara bertahap, tidak secara sekaligus? Kalau kita lihat bangsa Israel pada saat ini, seperti yang dijelaskan dalam Yesaya 93, dikatakan kuk yang menekan mereka, kuk dan gandar yang ada di pundak mereka. Mungkin saudara-saudara biasa mendengarkan kata kuk dalam Alkitab, tetapi mungkin juga beberapa dari teman-teman belum menyadari atau belum mengetahui secara pasti apa itu kuk. Kalau kita cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuk itu adalah alat yang dipasangkan kepada dua hewan supaya hewan itu bersatu. Jadi kalau kita merujuk kepada zaman Alkitab, kendaraan mereka yaitu hewan. Seringkali untuk hewan itu mengangkat beban, seringkali ada dua hewan yang dipakai, dan di leher dua hewan itu ada sebuah kayu yang mengikat mereka. Kalau kita lihat di kampung-kampung, para petani biasa menggunakan ini di lembu ataupun di kerbau untuk menarik bajak. Dua kerbau yang diikatkan kuk, kayu yang dipasang di leher mereka agar mereka tidak terpisah. Inilah arti kuk. Dan inilah kuk yang disimbolkan dalam pelajaran Alkitab adalah sebuah bentuk penindasan. Kuk simbolnya adalah sebuah bentuk penindasan. Dan inilah yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Dan pertanyaannya, mengapa Tuhan menghukum umatnya secara bertahap dan tidak sekaligus? Pelajaran yang menarik ini di hari Selasa kalau kita lihat, saudara-saudara. Jawabannya, oleh karena Allah sabar dan Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa, tetapi semua orang boleh berbalik dan bertobat. Ditambahkan dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Jika Allah ingin menghancurkan umatnya pada saat itu secara sekaligus, dia dapat menyerahkan langsung kepada bangsa Asyur dan ditaklukkan dengan segera. Tetapi Allah tidak lakukan hal yang demikian. Pelajaran yang menarik yang saya ingin tambahkan dalam hal ini, yang dicatat juga di dalam pelajaran sekolah Sabat. Sama seperti zaman hakim-hakim, Allah seringkali membiarkan banyak hal yang terjadi kepada umatnya, ataupun mengalami beberapa akibat dari kebodohan mereka, agar umatnya mengerti apa yang mereka lakukan, dan mereka memiliki kesempatan untuk membuat pilihan yang lebih baik. Terkadang Allah mengizinkan hal itu terjadi secara bertahap, kesusahan secara bertahap. Dan kalau kita baca di paragraf terakhir, dikatakan di sini, pola ini terus berulang di paragraf kedua bagian terakhir. Pola ini terus berulang dan terus menuju kemerosotan hingga akhirnya tidak ada lagi yang Allah dapat lakukan. Terkadang saudara-saudara kita menghadapi berbagai masalah juga di dalam kehidupan kita. Ini kalau kita baca pelajaran ini merujuk kepada Yesus yang adalah Raja Damai, yang adalah pembebas kita dari segala hal beban yang kita rasakan di dalam dunia ini. Dunia ini telah jatuh di dalam dosa. Dan dosa memiliki akibat yang sangat fatal di dalam kehidupan manusia. Kita merasakan sakit. Kita merasakan berbagai banyak konflik. Kita merasakan duka cita. Ada banyak akibat yang ditimbulkan oleh dosa. Inilah kuk, saudara-saudara. Inilah kuk yang kita pikul ketika kita tinggal di dalam dunia yang berdosa ini. Dan semua ini Tuhan izinkan untuk terjadi agar kita lebih menyadari arti kehidupan kita ini, bahwa kita butuh seorang pembebas. Dan saya asosiasikan kata kuk yang disebutkan di dalam kitab Yesaya ini dengan kuk yang ditawarkan Yesus di dalam Matius 11. Kalau kita baca dalam Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku." Inilah bagaimana Yesus menjadi seorang pembawa damai, menjadi juru selamat kita. Ketika kita harus memikul beban dosa, memikul kesusahan yang akibat dosa yang terjadi dalam dunia ini, Yesus datang kepada kita menawarkan kuknya untuk
kita pikul bersama dengan Yesus. Inilah sehingga Yesus menawarkan keringanan untuk kita, meringankan beban yang kita alami, dan juga memberikan kekuatan kepada kita semua. Mungkin itu yang Baik, terima kasih. saya ingin tambahkan saat ini. Terima kasih, Pendeta. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, pada saat ini sesi yang berikut ini adalah teman-teman yang mau bertanya atau mau memberikan tambahan selain daripada teman-teman pendeta ya. Jadi pada saat ini saya beri kesempatan bagi teman-teman yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, saya berikan kesempatan. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai pelajaran sekolah sahabat kita ini. Dari teman-teman, silakan. Halo. Ya, oke. Mungkin saya ingin memulainya juga dari pelajaran kita pada sahabat ini. Dan sangat terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan oleh Pendeta Andy Kawela untuk membuka diskusi tadi, bahwa fokus pelajaran kita pada pelajaran kelima ini merujuk pada Kristus, Raja Damai yang mulia. Dan juga tadi Pendeta Jacob telah membuktikan bahwa Yesuslah yang menjadi fokus dari pelajaran kita melalui buku Matius yang telah disebutkan tadi. Dan Pendeta Alan juga tadi sempat menyinggung bagaimana Allah mengajar umat-umatnya, terlebih kepada bangsa Israel pada saat itu dengan cara bertahap. Dengan kenapa? Seperti tadi disampaikan, bahwa Tuhan ingin melihat apakah ada perubahan yang terjadi, yang berlaku di dalam diri mereka. Sampai pun juga pada saat mereka sama sekali tidak pernah berpaling kepada Allah, tetapi mengandalkan manusia. Ya, kalau kita lihat Raja Ahaz tadi, tidak meminta bantuan kepada Allah, malah meminta kepada Raja Tigler, ya, untuk bersekutu dengan dia, untuk membantu dia untuk dapat merebut dari tanah Asyur atau Galilea yang telah dijanjikan atau didumbatkan oleh Yesaya. Dan kali ini saya ingin sedikit menyinggung akan pelajaran yang telah disebutkan, disampaikan tadi, mengapa Allah menghukum umatnya secara bertahap. Ya, kalau kita melihat satu catatan tulisan yang ada di paragraf keempat dalam pelajaran hari Selasa ini, ya, di sini dituliskan, dan meskipun Allah berkali-kali membujuk kita dengan menyatakan kasih dan karakternya, Dia juga mengizinkan kita untuk menghadapi buah dari keputusan kita yang salah. Ya, berkali-kali Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ya, walaupun kita menolak akan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan sebab akibat, ya, yang terjadi kepada kita, penderitaan sakit, ketakutan, kekacauan. Agar kenapa? Agar ini dapat menyadarkan kita tentang akibat meninggalkan Tuhan. Yesaya tadi telah menubuatkan jauh-jauh sebelumnya kepada Ahaz bahwa tenang, semuanya akan berlalu, tanah ini akan menjadi milikmu. Tetapi dia putuskan, no, saya tidak mau bergantung kepada Allah. Saya adalah raja. Saya harus bersekutu dengan raja apa tadi? Di situ kalau pelajaran sekolah sahabat kita, Tiglat-Pileser III. Dia mengandalkan sekutu dengan Tiglat-Pileser kita untuk merebut akan tanah yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya kepada dia. Nah, apa akibatnya, saudara? Akibatnya dia sendiri dihancurkan oleh Tiglat-Pileser yang bersekutu dengan dia. Mengapa? Karena Tiglat-Pileser ini, dia menghabisi satu-satu, bersekutu dengan yang lain. Setelah satu dia sudah hancurkan, maka sekutunya pun juga dihancurkan. Apa pelajaran bagi kita? Ini poinnya. Pelajaran bagi kita adalah, ketika kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita, kalau kita refleks pada zaman kita sekarang ini, mengandalkan akan network, mengandalkan akan pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki,
maka hasilnya adalah kehancuran yang kita dapatkan. Inilah pelajaran sekolah sahabat. Saya tidak mengatakan kepada kita kalau kita seorang pengusaha, kita harus bekerja sama dengan network. No, saya tidak sampaikan itu. Memang network adalah hal yang paling penting untuk melangsungkan kehidupan, kegiatan, pekerjaan, ya. Kalau kita masuk pada aplikasi dan sebagainya. Tetapi kalau kita memilih satu network untuk merusak akan melanggar prinsip-prinsip kerohanian kita, maka Alkitab atau buku Yesaya mengajarkan, menuliskan, kita akan mendapatkan kehancuran. Nah, itu saja mungkin. Silakan pendeta. Terima kasih. Terima kasih kawan sahabat baik Arfan Ngajo atas tambahannya. Baik, bagi teman-teman yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan tambahan, kami masih memberikan kesempatan. Mari teman-teman, silakan. Kita berharap agar pelajaran sekolah sahabat ini kita mendapatkan sesuatu yang baru dan menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi berkat bagi orang lain. Ayo mari teman-teman, dipersilakan. Mungkin Arfan boleh nanti sampai ingatkan kalau waktu kita tinggal berapa menit, sudah mau habis, minta tolong diarahkan ya. Siap. Baik, teman-teman, mari silakan. Ada yang mau bertanya atau yang mau memberikan tanggapan, tambahan, silakan. Apa masih ada? Coba ini Pendeta Muda Sarpan Sailani, silakan. Kalau itu belum ada. Weni sudah angkat tangan. Oh, silakan. Sorry, saya nggak lihat. Weni, ya silakan Weni. Oke, shalom, selamat sahabat. Ya, selamat sahabat. Oke, di pelajaran hari Jumat, yang pertanyaan untuk didiskusikan ya. Di pelajaran hari Jumat, pertanyaan untuk didiskusikan. Paragraf yang kedua, mengapa beberapa orang Yahudi tidak menerima Kristus pada saat kedatangannya yang pertama kali? Karena mereka mengharapkan Dia untuk melakukan hal-hal yang hanya terjadi pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Yang dibawa paragraf kedua. Pertanyaan untuk didiskusikan. Terima kasih. Jadi teman-teman ada pertanyaan nih. Pertanyaannya itu tadi sudah disebutkan mengapa nih orang Yahudi itu tidak menerima Yesus atau menolak Yesus. Ini saya coba memberikan kesempatan dulu yang menjawabnya ini nanti saya sampai berikan kepada yang lain. Saya mau kasih dulu teman saya ini Pendeta Muda Sarpan Sailani. Silakan Pendeta. Terima kasih. Selamat malam. Selamat sahabat. Sahabat Pendeta. Oke, mungkin saya tanggapi sekalian pertanyaannya ya, karena tadi sebenarnya kesimpulan sudah lengkap dari 3 pendeta ya, atau 4 tadi yang sudah menyampaikan inti dari pelajaran ini. Mungkin yang ditanyakan ini sehubungan juga dengan kesimpulan dari pelajaran ini bahwa mengapa sih orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak menerima Yesus ya. Karena katanya alasannya itu mereka berharap seperti Yesus itu seperti kedatangan kedua kali dengan kemuliaan, dengan kehebatan gitu kan, membebaskan mereka dari penjajahan dan lain sebagainya. Di sini yang saya mau sampaikan bahwa di fokus pelajaran kita ini juga yang pertama adalah kenapa ada dikatakan di sini ayat intinya keluar janji ya, bahwa ada pembebas, ada raja yang akan datang, yaitu Bapa yang kekal, Raja Damai, kemudian penisat ajaib. Di latar belakang keluar ayat ini di dalam Yesaya 9 ini karena ada namanya kegelapan, masa kegelapan. Walau bukan hanya kegelapan secara fisik saja, mereka dijajah, tetapi juga kegelapan rohani. Jadi kegelapan rohani ini artinya ideologi yang salah tentang Tuhan.
eh, saya waktu baca ini, saya juga kadang-kadang, jangan-jangan saya juga di posisi ini. Jadi waktu itu orang-orang salah mengerti tentang Tuhan. Nah, kalau kita lihat di pelajaran sekolah sahabat ini, memang ada di penuntun guru, kalau saudara punya, bahwa orang-orang dulu itu salah mengerti tentang Tuhan. Dan saya rasa sekarang juga banyak orang salah tentang Tuhan. Sehingga mereka menolak Yesus pada waktu itu. Dan ini ditanamkan oleh Lucifer atau setan sendiri semenjak ada di sorga. Jadi dia katakan Tuhan itu kejam, Tuhan itu keras, susah lah begitulah. Dan kadang-kadang kita juga berpikir seperti itu, sehingga kita membuat sesuatu kadang-kadang takut Tuhan ini mengawasi dan lain sebagainya. Ini ideologi yang salah tentang Tuhan. Jadi di dalam pelajaran ini juga Tuhan mau bebaskan kita dari hal itu, bukan hanya secara secara fisik saja, tetapi Tuhan mau bebaskan Tuhan yang kita pikir Tuhan itu tidak memaafkan, Tuhan itu membenci orang berdosa, kemudian Tuhan itu membenci orang, tidak mau, banyaklah hal-hal yang Tuhan itu kejam, suka membalas, sehingga kadang-kadang kita juga berpikir seperti itu. Kita lebih suka lihat kesalahannya orang lain daripada kebaikannya orang lain. Betul atau tidak? Ya kan, saya bilang, saya secara pribadi ya, itu ideologi yang salah yang setan berikan kepada manusia, yang Tuhan mau bebaskan kita pada malam ini melalui terang itu, yaitu Yesus sendiri. Jadi pemikiran ini bisa hilang ketika terang itu, yang terang sesungguhnya, kalau kita sudah dikatakan juga tadi, pelajaran tadi sudah dibahas, bahwa terang itu adalah Yesus sendiri yang hidup di dalam kita. Kalau belum ada terang itu yang hidup dalam diri kita, ya kita bisa saja masih berada di dalam kegelapan rohani. Ya, kalau kita masih sering-sering benci orang lain, ya ini mungkin banyak aplikasi ya. Kita mungkin berpikir saya lebih benar dari orang lain. Kita itu ada di dalam kegelapan rohani sebenarnya. Dan Yesus mau bebaskan kita. Dan inilah janji Tuhan, dia katakan dia akan berikan kita raja damai itu. Perasaan damai itu sederhana ya. Perasaan damai itu ketika kita merasa tidak ada benci sama orang lain. Betul atau tidak? Betul ya saudara-saudara? Tidak ada dendam dengan orang lain. Sederhana saja ini sebenarnya aplikasi-aplikasinya. Dan inilah kita tidak boleh ulangi kegagalan yang dialami oleh orang-orang Farisi pada waktu itu, atau orang umat Tuhan, karena dia salah mengerti tentang Tuhan. Dan kalau kita mau melihat siapa Allah sebenarnya itu, sebenarnya kehidupan Yesus itulah sesungguhnya Allah itu. Dia adalah Allah yang penuh pengorbanan. Dia Allah yang menerima siapa saja. Dia Allah yang suka menyelamatkan, bukan suka menghancurkan. Jadi mungkin itu sederhananya ya jawabannya ini, dan inilah inti pelajaran itu sebenarnya. Yesus itu, Allah itu menjanjikan kita, mengeluarkan kita dari kegelapan rohani, kemudian Yesus sudah nyatakan itu, dan dia janjikan dia akan ada di dalam kehidupan kita untuk membebaskan kita. Dan saya percaya ketika Yesus benar-benar ada di dalam kehidupan kita, maka janji ini, Raja Damai ini, kehidupan kita ini akan benar-benar merasa kehidupan yang sukacita, damai sejahtera, walaupun kita ada tantangan-tantangan ya, tetapi ada perasaan damai karena Allah benar-benar telah membebaskan kita dari pemikiran-pemikiran kita yang salah. Jadi ingat teman-teman, ini penting sekali. Saya juga kadang-kadang terjebak di hal-hal ini, tetapi saya rasa ini satu pelajaran, jangan kita mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Allah itu Allah yang sangat luar biasa ya. Saya yakin itu kita bisa alami itu secara pribadi. Mungkin pertanyaan yang kita jawab secara pribadi ya, saya berikan ini, dan termasuk saya juga. Ada dua pertanyaan sebenarnya yang perlu kita jawab. Seperti apa Allah dalam pandangan saya? Kemudian siapa Allah bagi saya? Itu secara pribadi kita jawab ya. Kita harus melihat pelajaran ini, Allah itu adalah Allah yang penuh belas kasihan, yang membebaskan manusia, yang mau agar umat-umatnya itu atau semua manusia itu diselamatkan. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Muda Sarpasalangi. Jadi ini pertanyaannya itu kenapa mereka menolak Yesus. Satu hal yang harus kita tahu bahwa di zaman pemerintahan atau di zaman Yesus, di saat Yesus datang itu, pada zaman itu yang berkuasa adalah Roma yang berkuasa, dan mereka ini belajar Taurat, belajar pembuatan, bahwa nanti akan datang satu raja yang membebaskan mereka dari tekanan penjajahan daripada bangsa Roma.
Lalu waktu nubuatan itu digenapi, ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka kecewa. Mereka kecewa dan mereka menolak Yesus. Mungkin itu sedikit tambahan daripada jawaban. Kak Edmond, silakan Kak Edmond. Halo, selamat sahabat semuanya. Ya, Saya rasa sahabat. pertanyaan yang tadi dalam pelajaran sekolah sahabat kita terkait mengenai kenapa mereka tidak menerima Yesus, padahal sudah begitu lengkap buku-buku Taurat yang mereka miliki, dan mereka bukan hanya sekedar penyelidik ya. Orang Farisi ini adalah orang-orang yang benar-benar serius dalam beragama. Mereka tahu sebetulnya siapa Yesus. Mereka sudah melihat, membandingkan dengan apa yang ada dalam firman Tuhan dan janji Tuhan. Tapi kenapa mereka sampai pada akhirnya tetap menolak? Sederhana aja ya, di dalam kehidupan kita kenapa Yesus harus digambarkan di dalam Alkitab sebagai Raja Damai? Anda dan saya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kenapa kita tidak damai? Jawabannya sederhana. Karena kita itu nggak ada contentment. Contentment itu adalah rasa puas. Ya. Adam dan Hawa, kenapa mereka jatuh? Mereka nggak puas, sudah dikasih Tuhan segala-galanya. Lalu setan sentil sedikit, stop. Setan bilang, kamu bisa lebih dari ini, kamu bisa menjadi seperti Tuhan, katanya. Jadi setan selalu memberikan dalam kehidupan kita rasa tidak kepuasan. Dan mereka sudah lihat di dalam Taurat, di dalam janji-janji para nabi yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mereka sudah lihat bahwa Yesus inilah penggenapan dari nubuatan itu. Namun, oleh karena mereka tidak puas, akhirnya apa yang terjadi? Mereka menginginkan seseorang yang lebih dari apa yang mereka lihat pada saat itu. Jadi hati-hati juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kenapa kita tidak damai dalam kehidupan kita? Kita selalu merasa kehidupan kita hancur, kacau, karena kita tidak sadar apa yang sudah kita miliki. Di sini dikatakan, contentment is not the fulfillment of what you want, but the realization of how much you already have. Sekarang kita tidak sadar berapa banyak yang kita miliki. Makanya kita tidak pernah damai dalam kehidupan. Kita tidak merasakan bahwa Tuhan sudah begitu banyak memberkati kita. Saya rasa ini yang boleh saya tambahkan. Baik, terima kasih Kak Edmond untuk tambahannya. Kembali lagi kepada teman-teman yang mau memberikan tambahan atau pertanyaan, dipersilakan. Oh ya, ini Pendeta Paulus Tambu Bolon ya, kalau tidak salah. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pendeta Ya, silakan. Hendik Kawela. Ya, mungkin saya mau ngambil satu pandangan yang ya karena kita selama ini kan melihat hanya dari sisi pandangan bahwa dari pertanyaan tadi bagaimana, kenapa sih sebagai orang Yahudi menolak Yesus, dan juga kenapa kita sebagai orang Kristen juga sepertinya suatu kebanggaan menerima Kristus, dan juga di sisi lain juga seperti apa namanya istilahnya, seperti sebuah hype lah, heboh gitu mengenai Yesus ini. Kita suka gembur-gemburkan orang Kristen tuh Yesus, orang Kristen tuh apa-apa identik dengan Yesus dan lain sebagainya. Tapi perlu kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing, bagaimanakah cara kita benar-benar merespon tentang kehadiran Kristus? Coba kita rubah posisi. Kita lah orang Yahudi. Kita lah orang Yahudi di zaman Perjanjian Lama dan juga zaman Perjanjian Baru. Sanggupkah kita menerima Yesus hadir dalam kondisi lahir di kandang domba? Sanggupkah kita menerima posisi kehadiran Yesus ke dunia ini bukan untuk memberikan kebebasan seutuhnya kepada kita, tetapi adalah kebebasan dalam hal rohani? Kita pasti punya motif. Ya, setuju kita punya motif, punya cita-cita, punya angan-angan. Ya, saya ada sebagai pendeta maunya bagaimana? Ya, Pendeta Hendik juga maunya melayani di mana? Di tahun yang akan datang pasti pengen pindah, tempatkan di mana? Pasti semua punya angan-angan. Teman-teman juga di sini yang lain yang bekerja juga pasti tahun depan kalau bisa saya
jadi manajer, kalau bisa saya jadi kepala cabang, kalau bisa saya jadi gini. Tentu semua punya angan-angan. Tetapi ketika angan-angan itu batal dari ekspektasi yang kita harapkan daripada kehadiran Kristus, bagaimanakah kita merespon? Ini menjadi suatu hal yang lucu, saya rasa. Kenapa? Karena kita teman-teman sendiri sudah tahu lah. Teman-teman mungkin juga ikut Vesper juga tadi barusan, dan juga ikut kebaktian hari Sabat, Rabu malam, dan lain sebagainya. Selama hampir 1 tahun ini, kita selalu digembor-gemborkan dengan pelajaran mengenai seri nubuat akhir zaman. Saya agak tertawa dengan hal ini. Kenapa? Ya, saya bukan menyalahkan. Saya tidak menyalahkan si pemberi firman atau pembawa materi, pembawa dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi kita perlu melihat kontennya. Terkadang hal-hal yang disampaikan dalam hal memberi masalah mengenai seri nubuatan, ini kan seri nubuatan kan kedatangan Kristus 2 kali ujungnya ini. Selalu dihubungkan dengan corona, virus. Apa-apa virus corona, krisis global, baru peperangan, lihat banjir, Kalsel, lihat Manado banjir, Tuhan sudah mau datang, lihat gempa bumi memuju, lihat di Jawa tuh yang baru banjir kemarin juga, lihat Tuhan Yesus sudah mau datang. Apalagi yang heboh lagi kemarin, bahkan sampai saya sendiri rada kesel dengarnya sendiri. Lihat orang Kristen kita mau divaksin, dalam vaksin ada microchip dan lain sebagainya, sehingga harus kita pergi country living, meninggalkan kota, kita harus tinggal di desa. Dalam hati saya berpikir, saya juga sudah beberapa bertanya dengan teman-teman, orang-orang minta pendapat, pandangan orang-orang muda tentang pandangan hal ini. Betulkah kalian terima bulat-bulat apa yang disampaikan hal demikian? Secara logika, nalar sehat. Apakah memang dengan melakukan suatu hal, ya seperti country living lah, atau tidak divaksin, atau dan lain sebagainya, betulkah karena hal itu Yesus tidak jadi datang? Atau apakah gara-gara itu dulu Yesus jadi datang? Atau bagaimana kita merespon? Yang saya maksud di sini bukan soal masalah konten isi berita atau isi pemaparan itu benar atau salah, tidak ya. Tapi ini bagaimana kita merespon. Terkadang kita sebagai orang Kristen juga terlalu merespon itu berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan sudah pasti salah. Makan kebanyakan salah, minum kebanyakan pun salah. Padahal yang minum air putih, tetap juga salah kalau kebanyakan. Makan sayur-sayuran, buah-buahan juga jadi salah. Kalau apa? Kebanyakan. Padahal itu makanan sehat. Sekarang yang menjadi problemnya adalah bagaimanakah kita merespon benar-benar kedatangan Tuhan. Apakah kita merespon kedatangan Tuhan itu, menyambut kedatangan Tuhan itu di luar ekspektasi yang kita harapkan, sama seperti kita di posisi orang Yahudi tadi, yang mereka harapkan, pertanyaan si Wayne tadi, yang mereka harapkan Yesus itu datang tuh seperti kedatangan kedua, benar-benar kemuliaan lah, bawa malaikat, semua tentara surga turun, memberikan kebebasan bagi mereka. Selesai, freedom. Atau Tuhan Yesus datang, plok, kandang domba. Apa katanya mau dibebaskan kita di mana? Lahirnya pun kandang domba. Diimplementasikan dengan zaman sekarang. Apa kata Tuhan Yesus mau datang ngasih kebebasan? Tapi kok ada vaksin virus corona? Di dalam ada microchip lagi, nanti otak saya dikendalikan. Wah, nanti semua transaksi saya dikendalikan. Wah, Yesus. Wah, kita harus country living dan lain sebagainya. Sehingga kita itu menerima kedatangan Tuhan itu jadi ketakutan, bukan suatu kebanggaan. Sekali lagi saya mau garis bawahi, saya tidak membahas tentang masalah kontennya benar atau tidak. Tapi kita benar merespon panggilan, mempersiapkan diri kita bahwa Sang Raja Damai itu akan datang. Kita yakini, mau ada virus corona kek, mau nggak ada virus corona kek, pasti Tuhan datang. Ada vaksin kek, nggak ada vaksin kek, pasti Tuhan akan datang. Batu itu akan jatuh, terlempar dari suatu tempat yang tinggi, mengenai kaki dari patung itu, dan patung itu akan rubuh. Lalu gunung batu besar. Dan itu pasti terjadi. Hanya caranya bagaimana kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Sekarang, bagaimanakah kita siap merespon kedatangan Tuhan ini? Apakah dengan ketakutan? Wah, lihat krisis ekonomi global. Wah, ini begini. Wah, ini begini. Kebakaran, istilah orang kita bilang kebakaran jenggot. Heboh sendiri. Termakan teori konspirasi dan lain sebagainya. Apakah kita perlu ketakutan atau kita sama seperti orang Majus, 3 orang Majus yang tidak tahu Yesus itu siapa? Mereka hanya belajar dari firman Tuhan, mereka hanya mendengar, dan mereka hanya melihat bintang. Lalu dengan sukacita mereka memberikan persembahan yang terbaik kepada bayi Yesus.
bagaimana kita merespon kedatangan Tuhan kedua kali? Dengan sukacita, bahagia, mempersiapkan benar-benar kedatangan Tuhan ini dengan menginjil, apapun yang kita bisa kerjakan, pokoknya untuk menyampaikan pekabaran Tuhan, atau dengan ketakutan, lari, kabur, entah kemana-mana, atau malah termakan isu-isu hoax dan lain sebagainya yang tentu kita tidak tahu nyata atau tidak. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat kami Pendeta Muda Paulus Tamboolo yang sudah memberikan tanggapan. Terima kasih. Ini ada pesan masuk Yesaya 8 ayat yang ke-12 juga ditambahkan. Baik, teman-teman, ayo yang mau berikan tanggapan atau yang mau bertanya silakan. Karena waktu kita masih banyak. Kita selesai nanti 21.30. Oh, ternyata sedikit lagi sudah habis. Mari teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau kasih pertanyaan, silakan teman-teman. Saya tidak menyebutkan nama-nama teman, tapi yang mau bertanya atau yang mau memberikan tanggapan, silakan. Waktu kita ini sampai 21 berapa ya? 45 atau 30? Oh, saya dikasih tahu 21.45. Berarti masih panjang ini. Silakan Kak Edmond, silakan. Ya, jadi ada satu gambaran yang patut kita miliki mengenai siapa Allah kita. Di pelajaran hari Jumat berbicara mengenai seorang bapa ya. Tuhan digambarkan sebagai seorang bapa yang sesuai dengan Yesaya 9 tersebut, 9 ayat 6 ya, dikatakan dia seorang counselor, penasihat kita, Bapa kita. Ini gambaran-gambaran yang diberikan melalui Yesaya mengenai Tuhan adalah gambaran yang bagi saya sangat tepat. Yesaya, kalau kita pelajari minggu lalu di Yesaya 7 dan Yesaya 8, Tuhan digambarkan sebagai Immanuel, ya kan, tinggal bersama dengan kita. Kali ini di Yesaya 9, Tuhan digambarkan sebagai Bapa, penasihat, dan Raja damai. Kira-kira dari tiga ini saja memberikan kita suatu ketentraman, kedamaian di zaman di mana ya tadi Pendeta Paulus bilang sedang banyak orang menakut-nakuti kita dengan COVID lah, dengan segala macam kedatangan Kristus. Orang takut akan kedatangan Kristus, bukannya semangat, senang, malah sekarang jadi takut. Karena apa ya? Karena perfect love casts out fear, katanya. Kasih yang sempurna menghancurkan ketakutan, tapi ketakutan yang sempurna menghancurkan kasih. Akhirnya kita tidak mencari-cari Tuhan, kita stres dengan melakukan hal-hal yang tanpa tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu saya pikir ini adalah waktunya ya bagi orang-orang muda apalagi dalam memilih pekerjaan, di dalam memilih perjodohan, di dalam memilih di mana harus tinggal dan segala macamnya. Ini adalah waktunya kita harus semakin gencar mencari Tuhan. Ini semakin kita harus menyadari betapa Tuhan itu dekat dengan kita. Yesaya ini benar-benar bagi saya secara pribadi membuka mata saya juga bahwa memang saya dalam masalah, begitu banyak masalah saat-saat ini karena banyak sekali yang terjadi ya. Semua pasti memiliki masalah-masalahnya masing-masing. Tapi disinilah saya mendapatkan Allah sebagai Raja Damai. Allah sebagai Bapa penasihat. Oleh sebab itu ada satu kutipan di sini dikatakan, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Tuhan berikan saya kedamaian atau ketentraman untuk menerima hal-hal yang saya nggak bisa rubah. Keberanian untuk merubah hal-hal yang bisa saya rubah, dan wisdom, hikmat untuk mengetahui perbedaannya.
Ini waktunya kita harus bisa memiliki hikmat seperti tadi Pendeta Paulus tanpa Bolon katakan. Waktunya kita mengetahui seperti orang Majus apa yang harus kita lakukan. Ya, kedatangannya dekat. Pengorbanan apa yang Anda dan saya berikan? Apakah Anda cukup bijak untuk memilih? Kira Tuhan memberkati. Silakan dari yang lain. Baik, terima kasih untuk tambahannya. Waktu kita karena masih panjang, baik teman-teman yang mau kasih pendapat atau pertanyaan silakan. Ya, pengen bertanya ini Pendeta. Tadi menyambung dari yang disampaikan oleh Kak Edmond, ya, bahwa semakin kita di sini itu seharusnya kita semakin gencar untuk bekerja bagi Tuhan. Tapi saya sedikit penasaran ini. Kalau kita belajar ini buku Yesaya, seakan-akan ini kita terlihat pintar daripada orang-orang yang di zaman itu. Saya selalu berpikir, ini Ahas kok bodoh banget ya. Tuhan sudah tawarkan bagus-bagus, Yesaya sudah bantu, dibuatkan tenang saja. Tuhan akan datang, Tuhan akan memberikan tanah ini bagi kamu. Tapi ya kita lihat faktanya kan, kalau bagi saya mereka tidak mendengar. Saya pikir Ahas ini adalah orang yang pintar ya. Dia itu raja, king. Dan king itu kalau kita lihat di zaman kita kan di-train bagus, bahkan semua pun dia harus bisa. Nah, mungkin ada hal yang saya tidak tahu, bahwa ini juga berlaku bagi saya. Kira-kira Pendeta Endik dan juga sahabat-sahabat di sini, kesalahan apa sajakah yang kita tidak tahu, yang tentunya juga ini kita jangan melihat seakan-akan Ahas ini bodoh, tetapi apa yang sebenarnya kita tidak sadari, yang kita seharusnya perbuat, yang Tuhan ingin kepada kita, tetapi kita tidak buat. Mungkin pertanyaan saya itu, Pendeta. Mungkin bisa dibantu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mau kasih kesempatan dulu bagi teman-teman yang lain yang mau menanggapi akan pertanyaan yang baru saja dilontarkan atau disampaikan oleh teman kita ini. Ada teman-teman yang mau menanggapi? Terima kasih, saya mau tanggapi ya. Silakan. Ini pertanyaan bagus sih, pertanyaan juga untuk kita semua. Kadang-kadang kan kita bingung, kita nggak percaya bahwa janji Tuhan itu sudah pasti ya. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, kenapa sih Ahas, kalau kita belajar di pelajaran lalu ya, supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama lah ya. Ahas itu kenapa dia nggak percaya akan janji Tuhan, bahkan sudah dikasih amaran dari Nabi Yesaya, dikasih ini, tapi dia tetap tidak percaya. Dia tetap memilih jalan untuk pergi minta bantuan kepada raja asing lah, raja yang tidak percaya Tuhan. Di pelajaran lalu saya ingat itu Ahas itu memang orang tidak setia sebenarnya. Jadi dia itu bukan, kalau kita lihat di pelajaran Ahas itu kalau kita lihat biografinya, dia itu tidak setia. Jadi hidupnya itu memang hidup yang tidak setia di hadapan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, pelajaran bagi kita juga begini, kita nggak mungkin bisa mengambil keputusan yang benar kalau kita membiasakan hidup kita nggak setia. Ini mungkin saya secara pribadi juga. Nggak akan bisa kita secara tiba-tiba karakter kita itu langsung, saya langsung percaya sama Tuhan gitu kan. Tapi kehidupan kita ya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya kita ya kehidupannya duniawi, enggak sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana? Ya mungkin saya juga akan seperti Ahas yang walaupun mungkin Tuhan sendiri yang datang dari surga kasih tahu saya nggak akan mau kalau saya sudah membiasakan diri hidup nggak setia. Jadi hal-hal setia itu saya rasa mulai dari hal-hal kecil lah. Jadi ini yang berhubungan juga dengan pilihan tadi, bahwa pilihan itu Tuhan memberikan kita pilihan, tetapi ada kalanya memang manusia akan menolak ketika pilihan itu terus-menerus kita pilihan salah. Ini bahaya. Kalau pilihan terus salah, artinya kita sudah menjadi keras hati. Jadi yang saya mau tekankan di sini sih, kenapa Ahas gagal, karena memang dia sudah membiasakan diri hidupnya itu tidak setia. Jadi mungkin pelajarannya kita ya bagi anak-anak muda, bagi kita semua, ya kita harus membiasakan hidup kita itu setia, mengikuti kehendak Tuhan. Pilihlah kehendak Tuhan. Karena kalau semakin lama kita membiasakan diri kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti tidak setia, maka kita tidak akan disanggupkan untuk memilih yang benar. Nah itu mungkin saya jawabannya, Pastor Endik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih
Sahabat Alan bagaimana? Sahabat Arfan bagaimana? Puas ya? Atau ada mau kasih tanggapan? Ya, puas. Baik, terima kasih. Jadi intinya di situ adalah setia. Kalau tidak setia, otomatis konsekuensinya juga akan terjadi bagi kita. Nah, saudara-saudara, mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mau memberikan tanggapan atau tambahan dan lain-lain. Mari teman-teman, karena saya lihat sini waktu kita masih panjang ini. Mari teman-teman. Bukan berarti setiap tikungan setia berarti bukan berarti setiap tikungan ada ya. Kita punya satu tujuan, setia adalah setia benar-benar pada Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di dalam pelajaran hari Kamis ini, dan kita aplikasikan dengan situasi keadaan kita sekarang ini, di situ ada satu kalimat, yang sangat baik sekali, sangat indah, dan menghibur saya secara pribadi. Dibilang, bukan saja ia membawa damai, dia adalah damai. Kalau kita mau lihat dalam keadaan dunia sekarang kita ini, bukan berarti kalimat ini menghibur kita dengan mengatakan, oh berarti akan ada damai selamanya. Tidak, teman-teman. Dunia kita ini tidak akan aman, tidak akan damai seterusnya. Bahkan dunia kita ini akan hancur. Dunia kita akan hancur. Tapi damai di sini adalah yang dimaksudkan adalah ketika saudara dan saya di dalam keterpurukan, maka dia menghibur saudara melalui Roh Kudus. Dia menghibur saudara dan memberikan ketenangan, kedamaian. Bahkan ketika dia datang yang kedua kali, maka saudara dan saya tinggal aman dengan damai di sorga. Silakan Pendeta Paulus, silakan. Ya, saya juga mau kasih gambaran singkat buat kita semua. Menurut teman-teman di sini, apakah arti damai? Tidak ada Boleh perang. jawab. Oke, tidak ada perang. Yang lain mungkin? Apa arti damai? Apakah damai itu sama seperti yang sering digaung-gaungkan di iklan-iklan televisi? Pergi liburan ke pantai, suasana tenang, nyaman, itulah damai. Atau pergi naik ke gunung, camping, itulah damai. Atau pergi ke tempat para wisata, contohnya ke Bali, liburan, atau pergi ke pulau yang paling mahal itu sekarang jadi warawisata, Pulau Maldives di India. Oh, itu damai itu. Atau beli mobil baru, itu damai. Apakah damai itu konotasinya adalah kepuasan batin? Kalau kita melihat kehadiran Yesus di sini, dia bukan memberikan kepuasan batin. Justru semakin dia datang, maka masalah semakin besar. Nanti kita ke aplikasinya. Sekarang kalau kita melihat masalah Yesus ketika Yesus datang, sekarang saya tanya, di perjanjian baru selama Yesus hidup, apakah hidup Yesus itu pernah tenang dan damai? Sampai mati dia nggak pernah damai. Dia mendamaikan dirinya, iya betul. Tetapi kehidupan yang dia sampaikan, pengajaran dia sampaikan, selalu membawa masalah besar. Bukan hanya bagi sekelompok orang, ya kita bisa bilang Farisi Saduki, orang-orang Yahudi, kaum Sanhedrin dan lain sebagainya. Tapi juga menjadi masalah bagi murid-murid yang ikut dia. Lihat aja, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Murid-muridnya mati semua. Siapa yang hidup dari 12 murid? Mati semua. Paling parah yang paling mengerikan mati siapa? Petrus. Dia sendiri ngomong, kalau Tuhanku mati di kayu salib, kepalanya ke atas, maka saya tidak layak mengikuti seperti dia. Salibkan saya dengan kepala saya di bawah. Mati. Nah, ini menjadi pelajaran penting buat kehidupan kita. Apakah kita membuat tolak ukur bahwa kehadiran Yesus itu menjadi sebuah kedamaian buat batin kita? Atau kita membuat tolak ukur kedamaian itu berlaku untuk semua orang dalam kehadiran Yesus? Nah, inilah kita perlu menjadi sebuah aplikasi buat kehidupan kita. Gambaran kedamaian yang Tuhan berikan, Tuhan tawarkan buat kehidupan kita.
di dalam pelajaran tersebut ini adalah memberikan kedamaian yang bersumber daripada Dia. Bukan hanya bersifat soal masalah batin, puas hati, tenang, senang, tidak, tapi kesemuanya. Kembali ke pernyataan saya yang pertama, ke komentar saya yang pertama. Untuk itu kenapa kita harus heboh ketakutan dengan virus corona, vaksin, country living, apalagi microchip, tanda binatang nomor 66, barcode dan lain sebagainya, isu-isu hoax, climate change dan perang civil war dan lain sebagainya. Kita jadi heboh sendiri loh. Bahkan pemilu negara lain pun yang lagi berebut masalah pemerintahannya sering digabung-gabungkan dengan isu politik di sana, disambung-sambungkan ke pengalaman kerohanian kita di Indonesia. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Itu kan urusan politik sana. Kita punya urusan politik sendiri, kita punya undang-undang sendiri. Kenapa mesti digabung-gabungkan, dicocok-cologi kalau orang bilang? Apakah itu menciptakan suatu kedamaian? Bukan. Sekarang adalah bagaimana kita benar-benar menerima Kristus yang akan memberikan kedamaian. Jadi fokus utamanya kepada siapa? Kristus, bukan kedamaian daripada diri kita sendiri. Lihat judul besarnya, Raja Damai. Siapa Raja Damainya? Yesus, bukan saya. Bukan Pendeta Endik, bukan Brother Arfan, bukan Bang Edmond. Enggak, bukan kita. Kita sendiri pun tidak bisa menciptakan kedamaian bagi diri kita sendiri. Kalau memang kita ingin mencari kedamaian, carilah kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi mari kawan-kawan, kita kembali kepada Kristus sebagai sumber kedamaian tersebut, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan yang kedua kali, agar kita jangan seperti orang Yahudi tadi, mereka hanya berharap-berharap, H2C, harap-harap cemas, ternyata hasilnya zong. Nah, dia memposisikan Yesus itu sesuai pikiran dia. Padahal yang seharusnya adalah kita memposisikan diri kita kepada pikiran siapa? Pikiran Kristus. Itu mungkin tambahan dari saya mengenai masalah damai ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Paulus Tambu Bolon. Boleh saya tambah? Oh, boleh, silakan. Jadi tadi menanggapi Arfan punya pertanyaan mengenai kenapa Ahas itu bodoh banget ya. Memang tadi sudah jelas disampaikan memang dia tidak setia. Yang kedua, sudah tidak setia, dia bergaul dengan orang yang salah lagi. Ya kan? Dia bergaul dengan orang yang salah, akhirnya apa? Ya inilah 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi hampir habis kebiasaan baiknya oleh karena itu. Nah, tadi menanggapi Pendeta Paulus juga mengenai kedamaian, saya pikir ini adalah gambaran yang baik mengenai Yesus. Ya. Saya mau tanya sama kalian, beda antara damai dan nyaman. Beda antara damai dan nyaman. Gitu. Jangan samakan damai dan nyaman. Damai itu tidak bergantung kepada keadaan sekeliling. Damai itu adalah oleh karena ada sesuatu di dalam apapun yang terjadi di sekeliling kita. Lihat Yesus, ya. Pada saat murid-murid cemas oleh karena badai, dia tidur terlelap. Bagaimana Anda bisa tidur terlelap dalam badai kehidupan? Cemas-cemas mau mati, ya kan? Aduh, gimana nih, stok saya hancur semua, jatuh semua saya punya. Aduh. Tapi bagi mereka yang bersandar kepada Bapa setiap waktu mengetahui bahwa Allah tahu yang terbaik bagi kita, tidak perlu takut. Oleh karena apa? Kedamaian itu beda dengan kenyamanan. Memang kehidupan tidak akan membawa kita kepada kenyamanan yang penuh di dunia ini. Karena memang Tuhan izinkan semak belukar dan duri supaya mengingatkan kita bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Jadi akan selalu ada badai, akan selalu ada hal-hal yang membuat kita seakan-akan kenapa sih ini begini, kenapa? Tetapi di dalam badai pun kita bisa memiliki ketentraman ataupun damai di dalam hati kita bila mana kita terkoneksi dengan Bapa. Jadi jangan membalikkan, karena bagi Yesus, Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Inilah yang diberikan oleh Yesus. Gambaran yang dia ingin kita miliki, bahwa Tuhan itu tidak mungkin dia akan biarkan kita dalam kesusahan kita. Apapun permasalahan kita. Tidak kurang panjang tangannya, tidak kurang tajam pendengarannya. Pada saat kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi kedamaian yang sejati
hanya bisa didapatkan bila mana kita memiliki koneksi yang sama dimiliki oleh Yesus dengan Bapanya yang di surga. Oleh sebab itu, saya mengundang kita semua ya, melihat kembali ke dalam kehidupan kerohanian kita. Apakah kita sudah benar-benar terkoneksi dengan Allah? Apakah kita benar-benar damai di dalam? Apakah Raja Damai tinggal di dalam hati kita? Atau kita sementara menghadapi permasalahan dunia, kita pun galau. Jangan jadi galawers. Ya, anak-anak zaman now, galawers semuanya. Kita harus menjadi orang yang berbeda. Pada semua orang panik, harusnya kita menjadi orang yang tenang. Karena kedamaian tidak tergantung pada situasi di lingkungan sekitar. Kira Tuhan memberkati. Baik teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya. Arfan, sepertinya waktu kita sudah habis ya? Ya, tergantung pendeta Edik, silakan. Terakhir ya, terakhir. Mungkin ada yang mau kasih memberikan tanggapan. Coba pendeta Yakob ini dulu, bicara dulu. Tadi saya ada potong saat dia berbicara, jadi saya hutang budi juga. Pendeta Yakob silakan, terakhir. Oh, orangnya sudah tidak ada. Kita masuk pada kesimpulan saja ya teman-teman. Kira-kira seperti begitu. Arfan, waktu kita habis. Baik, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pelajaran kita pada malam ini akan membantu kita dalam situasi keadaan yang kita alami saat ini. Kita berharap bahwa di setiap kesulitan yang kita hadapi, ada kedamaian yang Tuhan berikan bagi kita secara pribadi dan keluarga-keluarga kita masing-masing. Yang intinya di sini adalah saudara dan saya, kita diingatkan lagi untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ada surga yang sempurna dan bumi yang baru. Dan bumi yang baru itu penuh dengan kedamaian. Kalau kita lihat di dalam buku Wahyu 21 ayat yang keempat, dia bilang bahwa di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada duka, tidak ada tangisan dan sebagainya. Dan itulah kedamaian yang kita miliki di dunia yang baru itu. Terlebih daripada itu, untuk mau ke sana, ada hal yang harus saudara dan saya lakukan adalah apa? Mempercayai sepenuhnya Yesus sebagai juru selamat dan raja kita. Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima, saya baca, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wow, haleluya, sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan bagi saudara dan saya. Mari kita lakukannya setiap saat dan setiap waktu. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya, sampai Maranatha adalah harapan kita bersama. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan masuk pada doa tutup. Doa tutup, karena saya lihat di sini tidak ada pendeta senior. Saya minta aja Kak Edmond bawa doa tutup. Silakan Kak Edmond. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Raja damai, Tuhan penolong di saat kesusahan, kami datang kepadamu karena kami menyadari betapa kami ini fana dan penuh dengan kesalahan dan dosa. Oh Tuhan, bantu kami. Tinggallah bersama dengan kami, menjadi Immanuel, agar kami boleh melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukakan mata kami, sehingga kami boleh melihat jalan-jalan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Oh Bapa,
Hadirlah bersama dengan hamba-hambamu, dimanapun setiap orang yang hadir pada malam hari ini di Zoom. Berikan mereka kedamaian surga yang melampaui segala akal. Kedamaian yang dimiliki oleh Yesus. Oleh karena hidup mereka bergantung kepada Bapa yang di surga. Oleh sebab itu Bapa, berikan kami hikmat. Berikan kami Roh Kudus-Mu. Sehingga kehidupan kami menjadi terang kecil bagi orang-orang sekitar kami. Agar orang boleh melihat kedamaian dimiliki oleh kami datangnya dari Kristus saja. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih untuk semua teman-teman yang bertahan sampai saat ini. Jujur saya juga secara pribadi sudah ngantuk, tapi saya harus mengapresiasi teman-teman yang sudah bertahan sampai saat ini. Semoga amal ibadah saudara-saudara diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami kembalikan kepada pengurus PAG. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pendeta Andy Kawela yang sudah memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini. Dan juga tentunya saya tahu pendeta tadi ada ambil bagian khotbah di Vesper ya. Dan sampai karena mau ada diskusi sekolah sahabat, jadi pendeta buru-buru selesaikan khotbahnya ya, pendek-pendekin agar bisa masuk di diskusi ini dan memimpin kita. Luar biasa, apresiasi pendeta. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan, dan juga Kak Grace Willing yang sudah membawakan puisi yang begitu indah, luar biasa, dan juga Kak Edmond yang sudah memimpin kita dalam doa berkat, dan semua teman-teman yang sudah memberikan kesimpulan sebagainya. Bahkan mungkin ada yang dari kita belum ya setengah-setengah paham ya. Tadi saya lihat ada kawan saya Kak Kori dan Kak Indri buka tutup saya nggak tahu maksudnya apa. Nanti bisa nonton ulang akan siaran ini. Jika mungkin ada pelajaran yang kita miss atau belum mengerti, bisa kunjungi YouTube tadi dan memutar ulang akan videonya agar kita bisa belajar lagi, agar besok kita dapat berdiskusi dengan baik di jemaat kita. Sekali lagi, teman-teman, sahabat-sahabat setia, Tuhan memberkati kita semua, biarlah pelajaran ini bisa kita aplikasikan. Dan kita akan dengarkan pengumuman ya dari sekretaris. Kami persilakan. Shalom semuanya, apakah suara saya terdengar jelas? Clear, Kak. Selamat sahabat semuanya. Sahabat, Kak. Saya bukan buka tutup, tapi dari tadi sinyalnya hilang, mati lampu. Ini baru ada lagi. Jadi nanti saya akan nonton rekamannya. Jadi terima kasih. Pada saat ini pengumumannya adalah minggu depan masih ada lagi diskusi sekolah sahabat kita jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman join dan ajak teman-teman yang lain juga untuk join. Kemudian pengumuman berikutnya adalah hari Minggu ada acara dari pengembangan diri tentang bagaimana kiat meraih beasiswa Fulbright ke Amerika Serikat. Jam 5 sore waktu Indonesia Barat, berarti jam 6 waktu Indonesia Tengah, jam 7 waktu Indonesia Timur. Dan juga pantengin media sosial PAG Nusantara, karena sepanjang minggu ini kita akan banyak acara-acara yang menarik buat anak-anak muda yang juga dapat membuat kita semakin akrab senusantara dan juga membuat kita semakin juga kuat di dalam imannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan waktunya kita untuk berfoto bersama. Saya undang host untuk di sesi ini untuk foto bersama. Terima kasih. Oke, baiklah, kita sama-sama buka kamera kita. Kita akan foto bersama. Oke, aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Ada lagi ya. Ini kita ada dua lembar. Oke. Semuanya senyum. 1, 2, 3.
Oke, ntar ya aku pindahin dulu. Baiklah, untuk halaman yang kedua. 1, 2, 3. Thank you. Thank you, Levina. Terima kasih Levina, terima kasih Pendeta Andy. Thank you. Terima kasih Thank you, KG. Pendeta Andy. Teman-teman semua, selamat sabat.